Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share salah satu fitur di LPSE yang baru, yaitu eh, sistem bisa mendeteksi adanya kesamaan data di dalam daftar isian kualifikasi atau di sikap. Kalau di sikap mungkin teman-teman udah familiar ya, udah sering lihat. Misalkan ada kesamaan tenaga ahli gitu. Nah, yang saya mau share di sini di video ini sama mungkin kesamaan tenaga ahli tapi di daftar isian kualifikasi yang ada di SPSE. Ini saya baru ngalamin di tender yang saya kerjakan. Ini dia. Nah, ini daftar isian kualifikasi salah satu peserta yang mengikuti proses prakualifikasi di seleksi yang sedang saya jalankan. Jadi di daftar isiannya itu muncul notifikasi yang warna merah ini ya, di highlight warna merah. Terdapat kesamaan data nama bla 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 pada PT bla 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 bla. Jadi ini data isian kualifikasi kita sebut aja misalkan PTA. Dan si PTA ini salah satu tenaga ahlinya ternyata juga terdapat pada daftar isian kualifikasi PTB, PT lainnya. Makanya sistem bisa langsung ngedetect terdapat kesamaan data namanya. Nah, ini kemudian saya cek kembali ke PTB-nya ya, daftar isian kualifikasi PTB. Ya ternyata memang muncul juga di sistem muncul juga ya terdapat kesamaan data nama si tenaga ahli tersebut pada PTA. Nah, ini sejalan dengan peraturan yang mungkin kita kalau baca di IKP itu ada di sini. Sorry, bentar saya buka dulu. Ya, ada di sini ya, di IKP di angka 4.1 pertama sebenarnya peserta kewajiban untuk mematuhi peraturan pengadaan yang dengan tidak melakukan perbuatan sebagai berikut. Pertama, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen kualifikasi. Ya, sebenarnya mungkin bisa jadi ini ada kesalahan human error juga ya dalam penginputan. Tetapi kita harus coba telusuri lebih dalam. Klarifikasi dulu ke pesertanya. Bisa jadi memang itu human error atau memang ada niat untuk melakukan pelanggaran. Nah, efeknya peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagai dimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksi, salah satunya bisa digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi, dan juga ada sanksi daftar hitam, gugatan secara perdata, dan atau pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Setelah itu di angka 5, kita bisa temukan juga para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Di pas angka 5.2 yang pertentangan kepentingan yang dimaksud itu pertama direksi, dewan komisaris, atau personil inti atau tenaga tetap pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau tenaga tetap pada badan usaha lain yang mengikuti seleksi yang sama. Nah, ini kasusnya yang tadi terjadi pada PTA dan PTB ya. Tenaga ahlinya sama, tapi kita perlu cek apakah yang bersangkutan itu adalah tenaga tetap atau bukan. Setelah saya buka sikapnya di PTA, ternyata tenaga ahli tersebut tidak tercantum dalam daftar tenaga ahli PTA, dan di data daftar isian SPSE pun saya nggak bisa ngecek apakah statusnya tenaga ahli tetap atau bukan gitu. Di sikapnya PTB itu saya lakukan pencarian ya, di box pencarian di sini muncul ternyata benar mereka input nama tenaga ahlinya dan status kepegawaiannya tetap, ya status kepegawaian tetap. Jadi si tenaga ahli ini adalah tenaga tetap di PTB, cuman di PTA kita tidak tahu statusnya tenaga tetap atau bukan. Ya, dari informasi awal di sikapnya PTB ternyata juga ada notifikasi duplikasi data ya. Sikap bisa mendeteksi duplikasi data. Setelah saya buka ternyata memang yang bersangkutan itu menjadi tenaga tidak tetap di PT lain, ya PT-PT lain ini ya. Nah, di ini saya buka lagi detail informasi tenaga ahlinya dan memang statusnya adalah tenaga tetap. Sayangnya saya nggak bisa konfirmasi ke di
konfirmasi dari data isian kualifikasi PTA apakah status kepegawaian tenaga tetap atau bukan, dan di sikapnya saya nggak bisa temukan apakah status kepegawaian tetap atau tidak tetap. Saya mungkin kalau teman-teman bisa mengalami kondisi serupa, teman-teman bisa lakukan klarifikasi dulu ya, klarifikasi kepada peserta yang bersangkutan apakah yang bersangkutan ini tenaga tetap atau bukan gitu. Karena di IKP-nya itu disebutkan pertentangan kepentingan itu terjadi kalau direksi, dewan komisaris atau personel inti tenaga tetap pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, dewan komisaris atau tenaga tetap pada badan usaha lain. Jadi kalau sama-sama tetap berarti memenuhi unsur pertentangan kepentingan. Saya kira itu sharing dari saya di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.